Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang PAIBP kelas 1. Yang kita akan pelajari yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. PAIBP SD kelas 1, pelajaran ke-12. Ini adalah pelajaran terakhir dari materi buku kita. Baik, kalau sudah siap kita lanjutkan tentang Rasul kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ini ada gambar gajah-gajah dengan para tentaranya. Kita lihat ada kejadian apa. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi suatu peristiwa. Pada tahun itu, Abraha, penguasa negeri Habasyah, hendak menghancurkan Ka'bah. Abraha datang dengan pasukannya. Pasukan Abraha menggunakan gajah. Ketika pasukan Abraha hendak merobohkan Ka'bah, Allah menghancurkan mereka. Allah mengirim burung ababil. Burung ababil membawa batu yang panas. Batu itu dilemparkan kepada pasukan gajah. Seluruh pasukan Abraha pun mati, meninggal dunia. Pada tahun tersebut Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah karena adanya peristiwa penyerangan tentara bergajah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Ingat-ingat ya. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ketika ibu Nabi Muhammad SAW hamil, ayah Nabi Muhammad berdagang ke Syam. Dalam perjalanan pulang dari negeri Syam, ayah Nabi Muhammad sakit. Ayah Nabi Muhammad SAW akhirnya wafat di kota Yasrib. Nabi Muhammad tidak disusukan pada ibunya. Nabi Muhammad disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Pada masa itu, kebiasaan bangsawan Arab menyusukan bayi kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW disusui Halimah hingga usia 2 tahun. Nabi Muhammad SAW juga diasuh Halimah hingga usia 4 tahun. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Pada usia 4 tahun, Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah, kepada ibunya di kota Mekah. Semenjak umur 4 tahun, Nabi Muhammad SAW berada dalam bimbingan ibunya. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibunya ziarah ke makam sang ayah di Yasrib. Nabi Muhammad dan ibunya berada di Yasrib kurang lebih sebulan lamanya. Setelah itu Nabi Muhammad dan ibunya kembali ke kota Mekah. Dalam perjalanan ke Mekah,
ibu Nabi Muhammad SAW sakit hingga akhirnya beliau wafat. Ibu Nabi Muhammad SAW dimakamkan di Abwa. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad diasuh kakeknya. Siapa kakek Nabi Muhammad? Yaitu bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad diasuh kakeknya kurang lebih 2 tahun. Ketika Nabi Muhammad hampir berusia 8 tahun, kakeknya wafat. Sepeninggal kakeknya, Nabi Muhammad SAW diasuh pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib. Abu Thalib pun mengasihi Nabi Muhammad seperti mengasihi anaknya sendiri. Masa pertumbuhan Nabi Muhammad SAW. Yuk kita lanjutkan ya. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi anak yang soleh. Nabi Muhammad selalu sopan dalam bersikap. Nabi juga selalu jujur dalam berbicara. Karena kesalehannya, pada masa kecil Nabi Muhammad SAW dikasihi oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka sayang kepada beliau. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Ketika singgah di Busra, mereka bertemu pendeta Nasrani yang bernama Bukhairah. Bukhairah berpesan kepada Abu Thalib, yaitu paman Rasulullah, agar hati-hati menjaga Nabi Muhammad SAW. Menurut Bukhairah, dalam diri Nabi Muhammad ada tanda-tanda kenabian. Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad hingga dewasa. Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul pada usia 40 tahun. Perilaku terpuji Nabi Muhammad SAW. 1. Perilaku jujur Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Nabi Muhammad bersifat jujur. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong dalam ucapan atau perilaku. Oleh karena itu, orang-orang selalu percaya atas apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam berdagang, Nabi Muhammad dikenal sangat jujur. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengurangi timbangan atau takaran. Nabi Muhammad selalu menceritakan kekurangan barang yang akan dijual kepada pembelinya. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya atau orang yang bisa dipercaya. Karena kejujurannya pula, Nabi Muhammad SAW mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari usaha berdagangnya. 2. Meneladani perilaku jujur Nabi Muhammad SAW. Sifat dan pribadi Nabi Muhammad SAW sangat mulia. Setiap muslim ingin mempunyai sifat itu. Kamu sebagai pelajar harus selalu meniru sifat tersebut. Sifat jujur sangat bermanfaat. Orang yang jujur dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh teman-teman sekitarnya. Sekali kita berbohong, orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Selain sifat jujur atau amanah, ada beberapa sifat Nabi Muhammad SAW yang baik untuk kamu tiru. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW antara lain sebagai berikut. Sidik artinya jujur. 2. Amanah artinya dapat dipercaya. 3. Tablik artinya menyampaikan. 4. Fatonah artinya cerdas. Ya, itu tadi beberapa sifat Nabi Muhammad SAW yang bisa kita tiru. Kini aku tahu, dalam hidup sehari-hari harus menyontoh Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW. Insyaallah ya, kita semuanya siap untuk menjadikan beliau suri tauladan kita.
Baik anak-anakku semuanya, cover buku kita sudah keluar. Tandanya pelajaran ke-12 kali ini kita telah usai. Setelah belajar, jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.